Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Gumilang Aryo Sahadewo MA PhD, Wakil Dekan Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama dan Alumni FEB UGM, Bapak Dr. Said Susilo Nugroho MSc, Ketua Program Studi Magister Sains Manajemen FEB UGM, sekaligus host kita pada acara hari ini. Kemudian Bapak Yusuf Arya Putra, Funding CVM Lead Merchant Business Bank Jago, selaku pembicara kita hari ini. Bapak Mora Nasution, Head of Learning and Organization Development Bank Jago, serta Ibu Danti Tarigan, dan juga Bapak Ibu dan seluruh peserta yang kami banggakan. Selamat bergabung dalam acara MD Revo sore hari ini sambil ngabuburit dengan tema Strategi Kolaboratif Network antara Perbankan dan Crowd Retail. Sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, agar acara kita hari ini berjalan dengan lancar dan memberi manfaat untuk kita semua. Berdoa, kami persilakan. Berdoa selesai. Baik, sebagai informasi, pada MD Revo kali ini akan diadakan Lucky Draw, di mana Bank Jago menyediakan saldo Rp100.000 untuk 3 orang dengan pertanyaan terbaik dalam bentuk GoPay atau saldo Jago. Jadi kami harap teman-teman dapat mengikuti dengan antusias dan aktif dalam sesi tanya-jawab nanti. Baik, untuk membuka acara sore hari ini, kami persilakan kepada Bapak Wakil Dekan Bidang Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat, Kerjasama dan Alumni FEB UGM, Bapak Gumilang Aryo Sahadewo MA PhD untuk memberikan sambutan. Ya. Silakan, Pak. Terima kasih sekali, Ayu. Selamat sore semuanya, rekan-rekan semuanya. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Mas Yusuf Arya Putra, selaku Funding CVM Lead Merchant Business Bank Jago. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Mora Nasution, Head of Learning and Organization Development dari Bank Jago, dan juga tentunya Mbak Danti Tarigan yang sudah bahu-membahu dengan rekan-rekan MD FEB UGM untuk menyiapkan acaranya. Bapak Said Susilo Nugroho, senang sekali bisa bertemu kembali di kesempatan kali ini dan senang sekali nanti Pak Said yang akan memandu kegiatan pada kesempatan kali ini. Dan juga tentunya mahasiswa MD FEB UGM dan FEB UGM secara umum serta rekan-rekan MD FEB UGM yang sudah menyiapkan agenda ini. Nah, rekan-rekan semua, ini saya kira adalah salah satu kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa mendapatkan update dari salah satu up and coming ya Bank Jago di industri perbankan, khususnya industri perbankan digital. Ini adalah salah satu upaya kita dari FEB UGM untuk bisa memahami lebih dalam perkembangan yang ada di market dan bagaimana kita sebagai akademisi itu bisa berkontribusi terhadap perkembangan tersebut. Kontribusi dalam hal bagaimana kita mulai mengintegrasi beberapa perkembangan ini dalam proses pengajaran, tidak hanya di level S1, tetapi juga di pascasarjana, S2 dan S3, dan juga bagaimana kita bisa mulai untuk merambah penelitian-penelitian di bidang-bidang tersebut. Nah, tentunya ini nanti akan banyak diskusi dengan rekan-rekan dari Bank Jago untuk bisa memberikan insights, kira-kira apa saja nih open policy questions atau open technical questions yang kami di FEB UGM itu bisa coba untuk laksanakan penelitiannya. Di FEB UGM kami memiliki beberapa skema hibah penelitian, dan skema hibah penelitian bisa dimanfaatkan Ibu dan Bapak dosen untuk melakukan penelitian-penelitian dengan topik frontier. Dan salah satu topik frontier atau topik unggulan flagship yang kita upayakan ini adalah ekonomi dan bisnis digital. Dan saya kira diskusi terkait dengan Bank Jago dan juga perbankan digital masuk dalam topik tersebut. Selain itu, kami juga ingin menyampaikan rekan-rekan Jago beberapa update dari FEB UGM. Di FEB UGM sendiri kami memiliki program FEB Experiential Learning. Ini adalah program yang kami rintis sejak tahun 2019. Di program ini kami memberikan kesempatan kepada dosen dan mahasiswa itu untuk berkolaborasi memecahkan permasalahan dari mitra. Mitra di sini luas sekali, bisa perbankan, bisa pemerintahan daerah, bahkan bisa kementerian, hingga NGO dan CSO.
dalam bentuk mata kuliah atau kemudian bentuknya itu adalah magang. Jadi kami telah bekerja sama dengan beberapa perusahaan seperti Plastik Bank Indonesia, Jasara Harja untuk melakukan internship excellence, di mana Plastik Bank Indonesia, kemudian Jasara Harja itu memberikan akses kepada data yang tentunya sudah anonymized, tidak ada lagi personally identifiable information. Kemudian mahasiswa dengan supervisi dari dosen itu bisa melakukan analisis untuk menciptakan business insights atau kemudian economic analysis. Dan hasilnya itu bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk tugas akhir atau skripsi. Nah, jadi banyak sekali saya kira irisan-irisan potensi kolaborasi yang bisa diupayakan oleh FEB UGM dan Bank Jago. Jadi harapannya setelah diskusi pada kesempatan kali ini, Mas Mora, Mas Yusuf, dan juga Mbak Danti, ada upaya untuk menjalin kolaborasi untuk riset. Baik sekali jika rekan-rekan nanti bisa drive ya, atau memberikan insights dan drive tentang apa saja agenda-agenda ke depan, dan nanti Ibu dan Bapak dosen bisa memanfaatkan research grant yang ada di FEB UGM untuk menyambut riset tersebut. Jadi kita bisa mendapatkan dua manfaat. Yang pertama, Ibu dan Bapak dosen bisa melakukan publikasi dan juga bisa meningkatkan reputasi akademiknya. Di saat yang bersama memberikan dampak langsung kepada dunia bisnis, dan kemudian yang kedua, kita bisa berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang strategis di Bank Jago. Nah, jadi ini mohon nanti kita upayakan diskusi-diskusi serupa di masa yang akan datang, karena saya kira besar sekali potensi untuk kita bekerja sama. Untuk adik-adik mahasiswa, ini saya kira adalah kesempatan yang luar biasa untuk bisa mengidentifikasi research gap dan juga research questions yang bisa dikembangkan untuk tidak hanya tugas akhir, tesis atau disertasi, tetapi juga untuk penelitian kolaborasi dengan rekan sesama atau bahkan dengan dosen di FEB UGM. Dan kami ke depan akan berusaha untuk mendorong adanya kegiatan-kegiatan serupa untuk bisa generating ideas dan juga generating research questions. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bank Jago, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Sahid dan juga rekan-rekan MD FEB UGM. Selamat berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Gilang atas sambutannya. Berikutnya kita akan berfoto bersama terlebih dahulu yang akan dipandu oleh petugas dari kami. Dimohon kepada teman-teman semua untuk menyalakan kamera. Baik, silakan dinyalakan kameranya. Ada hitungan ketiga untuk pengambilan gambar 2 kali. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke acara inti, mari kita saksikan bersama video yang dipersembahkan oleh Bank Jago berikut ini. Silakan. Hi, some of you have probably seen this. Or maybe heard this. Sorry Bang Jago, ampun Or Bang Jago. even saw one of these somewhere. This is Jago. In the span of 2 years, Jago has emerged to be the first fully digital bank in Indonesia. Launched a life-centric Jago app, offering more solutions with awesome partners and serving all kinds of customers. Pretty cool, right? Some of you might be wondering, who can possibly do all that? That's right, only a Jagoan can do that. No, not that Jagoan, but these. These are the Jagoans behind Jago. Jagoan comes with many powers, be it building a fast financial app, all the way to helping you manage finance, truly your way. These powers are united by the sole aim to create impact for many different people from all walks of life. Just like any superheroes, they aren't just born as Jagoan. They go by these certain principles. Jagoan passionately develop themselves through self-discovery and mastery, enhancing growth for them and millions of Indonesians. They are introduced to the environment and skills that give them the power to adapt and make decisions fast. They strive to challenge the norm with fearless creativity to find the utmost solutions for every problem. Jagoan see work and
finance from a life-centric view, creating solutions to enhance people's lives while still allowing them to focus on their own. See? What I'm saying is, everyone too can be a jagoan, including you, especially you. So, if you got the potential, we have the space and challenges to transform you jadi jagoan. Take your step, be a jagoan, and come build Jago with us. Ya, baik. Selanjutnya akan ada pemaparan company introduction dari Bank Jago oleh Head of Learning and Organization Development Bank Jago, Bapak Mora Nasution. Kepada Bapak Mora, kami persilakan, Pak. Baik, terima kasih Kak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu sekalian dari UGM. Selamat siang menjelang sore juga untuk Kak Yusuf dan teman-teman yang lain. Saya izin share screen ya untuk menyampaikan apa itu Bank Jago. Oke. Kak Danti boleh dibantu untuk share screen-nya? Sepertinya ada kendala teknis di sini. Sebentar ya. Ya, baik, terima kasih. Baik, perkenalkan Bapak dan Ibu sekalian, nama saya Mora Nasution, saya dari People and Culture Bank Jago. Saya di sini shop-nya menghandle area learning, talent, resourcing, serta organization design dan development. Jadi kayak tadi untuk beberapa hal yang memang sudah dibicarakan dan kita ke depannya gitu ya akan ada kerjasama gitu ya, kita bisa ngobrol-ngobrol juga nih supaya lebih seru gitu. Nah, saya di sini akan memperkenalkan tentang Bank Jago. Jadi kalau kita lihat Bank Jago di sini adalah bukan sekedar bank yang viral. Apalagi kalau Bapak dan Ibu sekalian gitu ya, teman-teman gitu mungkin mengikuti perkembangan dari market share-nya, sahamnya dan segala macam gitu. Jadi ini bukan cuman sekedar, atau mungkin lagunya yang tadi ya, Ampun Bang Jago gitu yang sempat viral juga, itu tidak ada korelasi sebenarnya dengan kita, tapi pas banget waktunya, momentumnya waktu itu pada saat di launch berhubungan seperti itu. Nah, kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Baik. Jadi apa sih Bank Jago gitu ya? Bank Jago di sini kita adalah life-centered digital financial solution. Kita adalah bank berbasis teknologi yang serving small, medium enterprises, kemudian ada retail customer juga, kemudian ada mass market segment. Dan sebagai teknologi based bank di sini ya, kita semua produk dan service-nya kami itu di-embed ke dalam ekosistem yang dioptimalisasi oleh teknologi. Dan kalau memang sejarah berdirinya, kita berasal dari bank yang tahun 92 berdiri, yaitu Bank Artos. Kemudian kita rebranding, yaitu di tahun 2020. Jadi secara desain dan konsep gitu ya, di journey-nya kita menjadi sebuah ekosistem di mana partner-partnernya kita itu dimasukkan ke dalam sistem ekosistemnya kita, kemudian dikembalikan lagi untuk kepentingannya nasabah-nasabah. Nah, perkembangannya jadi tahun 92 seperti yang tadi saya ceritakan bahwa kita tuh berdiri awalnya adalah Bank Artos Indonesia di Bandung pusatnya. Kemudian kita mulai rebrand sebagai Jago itu di tahun 2020 dan sebagai tech based bank. Dan nggak lama kemudian kita officially memasuki Bank Buku 3 waktu itu. Dan selanjutnya yaitu ada Gojek ya, melalui PT Dompet Karya Anak Bangsa atau GoPay menjadi salah satu strategic investor. Dan di sini Jago app-nya kita yang kita launch itu di tahun 2021, bekerja sama kemudian setelah itu dengan Bibit ya, berkolaborasi untuk membuat investasi menjadi accessible. Nah, kita juga melihat di sini bahwa orang-orang yang customer-customer kita itu cenderung untuk mulai tertarik dengan yang namanya investasi. Kita menggandeng Bibit di sini untuk memudahkan mereka pada saat mereka membeli reksadana dan lain sebagainya untuk melalui rekening Jago. Kemudian Gojek mengintegrasikan pembayarannya mereka dalam melalui rekening Jago dalam aplikasi Gojek. Dan selanjutnya kita juga mengestablish Syariah Business Unit ya. Jadi nggak cuma sekedar kita melihat dari sisi retail yang konvensional, tapi kita juga buka melalui aplikasi yang sama untuk syariah. Kemudian Rebit masuk menjadi investment juga di Bank Jago.
Kemudian sampai selanjutnya adalah kita bekerja sama dengan Stockbit juga dan lain sebagainya, karena Jago juga menjadi membuka bisnis rekening dana nasabah. Seperti itu. Jadi kalau dilihat memang Bank Jago di sini bedanya adalah kita menempatkan diri sebagai partner dan memiliki ekosistem yang bisa dikaitkan dengan berbagai macam klien-klien dan partner-partnernya kita. Gitu. Nah, nanti juga akan dijelaskan lebih jauh oleh Kak Yusuf. Nah, produk-produknya kita itu fokusnya pada 3 hal. Yang pertama adalah sekarang, di mana kita bisa transfer, ya, kita kemudian mempersonalisasi juga apa yang mau kita lihat dalam aplikasinya kita. Kemudian kita juga ada tomorrow, di mana kita punya saving, kita punya di sini kantong-kantong ya untuk plan ahead, untuk menganalisa spending-spendingnya kita. Dan yang ketiga adalah together, di mana kita kantong-kantong yang kita miliki, kita bisa share juga dengan teman-teman kita. Jadi misalnya ada yang untuk arisan, liburan bersama, nah itu kita bisa taruh ke dalam kantong bersama ini, gitu. Nah, apa sih yang membedakan jadi antara Jago dengan yang lain? Gitu. Nah, yang pertama adalah Jago fokusnya adalah life-centric financial solution. Kebutuhan yang dimiliki oleh para nasabah kita analisa untuk kita masukkan ke dalam kantong-kantongnya kita, ke dalam aplikasinya kita. Kemudian kita mengintegrasikan digital players yang ada di luar sana, supaya apa? Supaya itu tadi, ekosistemnya dengan mudah dapat digunakan. Kita tahu bahwa customer-customer kita mungkin banyak belanja, banyak menggunakan Gojek dan lain sebagainya, atau untuk berinvestasi, kita taruh itu semua ini di dalam aplikasinya kita. Jadi, itu yang membedakan kita dengan yang lainnya. Nah, kemudian di sini kita akan membicarakan selain Bank Jagonya, kita juga menyebut diri kita sebagai karyawan adalah jagoan. Nah, kayak apa sih jagoan-jagoan yang bekerja ya di Bank Jago? Jadi yang pertama adalah we make good things better, di mana ini bukan hal yang baru kalau dilihat dalam dunia digital banking gitu ya. Dan di sini tugas kami adalah membuat gimana caranya itu tadi, secara proses, kemudian secara inovasinya bisa dibikin lebih baik. Kemudian kita juga didominasi oleh expert on the field-nya, karena kita banyak sekali meng-hire orang-orang yang memang sudah punya pengalaman sebelumnya, atau memang mungkin bisa dibilang juga nggak semuanya datang dari dunia perbankan, karena ada dari berbagai macam industri yang lain. Namun kita juga menggroom talent-talentnya kita, yang juga tertarik untuk dunia finansial masa depan, untuk membuat produk-produk yang lebih berinovasi lagi ke depannya. Jadi kita kombinasi antara culture startup dengan sustainable business strateginya sebagai seorang bank. Gitu. Nah, kita juga punya 4 values atau nilai-nilai perusahaan. Yang pertama adalah purposeful growth, di mana kita mengencourage, kita sangat mendukung perkembangan dari self-discovery para jagoan. Kemudian membuat mereka sampai di tahap self-mastery, bersama-sama untuk tumbuh bersama dengan customer kita. Yang berikutnya adalah life centricity. Karena apa? Nggak cuma dari aplikasi, tapi budaya perkembangan diri, kemudian budaya-budaya yang ada dalam perusahaan, itu kita melihat dari life perspektifnya atau life journey-nya dari customer-customer-nya kita. Kemudian berikutnya adalah virtuous creativity, di mana kita men-challenge segala macam hal yang terjadi, kemudian kita mencari solusi yang paling enaknya kayak gimana ya, yang paling cepatnya kayak apa. Yang terakhir adalah empower agility. Nah, ini juga hal yang menjadi salah satu nilai kami, karena kalau kita lihat sebagai bank yang berbasis teknologi, agility itu diperlukan. Perubahan terjadi dengan sangat cepat, dan membuat keputusannya pun juga dilakukan dengan sangat cepat. Kita mengempower hal-hal tersebut kepada para karyawan, karena kita dalam bentuk desain organisasinya pun sudah menggunakan tribe, charter, dan squad gitu ya, untuk menggunakan new way of working-nya supaya mempercepat proses-proses dan tidak terjadinya silo. Nah, kemudian next-nya adalah kita dalam mengembangkan para jagoan-jagoan ini gitu ya, kita mendevelop mereka dengan 70-20-10 modelnya. Di mana 70% di sini adalah kita dapatkan dari on the job experience, pengalaman yang kita dapatkan selama kita bekerja sehari-hari, tentu saja akan membangun kita menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Jadi kita meng-align-kan antara pekerjaan kita, OKR-nya kita, kemudian dengan project supaya itu tadi mendevelop masing-masing jagoan. 20% ini kita dapatkan dari mentoring dan coaching program, kemudian kita juga ada performance coaching, ada shadowing, serta project-project yang memang disesuaikan untuk melihat dan mengembangkan jagoan ke depannya. Jadi self-learning activities-nya juga kita kuatkan. Yang 10% tentu saja kita dapatkan dari ada sertifikasi, kemudian training-training di kelas, dan ya kayak sekarang ada public class, ada conference, ada webinar, dan lain sebagainya. Tapi kita tetap itu hanya 10% karena kita percaya bahwa perkembangan diri itu
dimulai dari si jagoan itu sendiri. Dan kalau semuanya obatnya adalah kelas gitu ya, itu tidak akan terjadi. Nah, setelah kita ngomongin tentang jagoannya, kerjanya kayak gimana sih? Gitu ya. Tadi sekilas udah dilihat juga dalam video yang ditampilkan sebelumnya. Jadi kantor kami sangat mendukung interaksi yang terbuka, kemudian kenyamanan juga dalam bekerja. Makanya kita juga seperti startup lah ya gitu, di mana meeting area, kemudian tempat kita bekerja itu nggak ada spesifik yang dikhususkan untuk tempat-tempat tertentu dan lain sebagainya. Next ya, ini auditoriumnya kita, jadi tempat kita juga melakukan training, kemudian seminar-seminar dan lain sebagainya. Nah, itu tentang Bank Jago, Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman ya. Tentu saja kita juga berharap kita bisa saling tetap berkomunikasi, saling follow gitu ya. Silahkan kalau mau lebih jelas lagi, mau ngobrol-ngobrol, kita bisa dari website kita di www.bankjago.com atau dari LinkedIn ya. Kita juga ada Instagramnya @timjago sama @jadijago. Dan kita juga punya YouTube yaitu Jadi Jago. Oke, saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan dari Bank Jago. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi ke Kak Ayu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Moran Nasution atas pemaparannya. Baik, langsung saja kita akan masuk ke acara inti. Tapi sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu profil dari host dan pembicara kita hari ini. Pertama, untuk host kita adalah Bapak Sahid Susilo Nugroho. Beliau adalah Ketua Program Magister Sains Manajemen FEB UGM dan juga merupakan e-marketing enthusiast. Beliau memiliki ketertarikan di bidang e-word of mouth, online shopping, serta online social media. Kemudian, untuk pembicara kita hari ini, Bapak Yusuf Arya Putra. Beliau memulai karir di dunia perbankan 12 tahun yang lalu sebagai trade finance specialist di salah satu bank asing di Indonesia. Di tengah perjalanan karir tersebut, beliau berkesempatan untuk berperan serta dalam transformasi digital organisasi melalui program Strategic Talent Assignment pada bagian Consumer Digital Business di Singapore Headquarter. Setelah melewati beberapa peran leadership bisnis di bank digital di Indonesia, Bapak Yusuf kini tengah menciptakan solusi digital di bawah bisnis merchant di Bank Jago, neobank pertama di Indonesia. Sebagai Digital Funding Product Strategy Lead, kini beliau tengah memimpin menciptakan solusi digital yang dibuat khusus untuk para merchant di ekosistem Jago bersama mitra e-commerce dan on-demand service terkemuka di Indonesia. Baik, langsung saja bisa kita sambut host kita pada sore hari ini, Bapak Sahid Susilo Nugroho. Kami persilakan. Oke, terima kasih Ayu ya atas arahnya. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman semua, mahasiswa maupun dari luar kampus yang kebetulan berkenan ikut bergabung dengan acara yang menarik pada sore hari ini ya. Jadi pertama perkenalkan, nama saya Sahid Nugroho ya, saya selaku host di acara ini. Nah, saya tidak lupa mengucapkan selamat berpuasa ya bagi teman-teman, Bapak Ibu yang menunaikan ibadah puasa Ramadan. Ini acara memang sengaja kita gelar sore hari sekaligus untuk ngabuburit ya. Biasanya kalau digelar siang atau pagi ngantuk karena puasa. Oke, nah saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih ya pada Pak Moran Nasution, Pak Yusuf Arya Putra atas perkenannya ikut bergabung di acara ini, juga dibantu ya secara intensif oleh Bu Danti Tarigan ya selama seminggu persiapan ini, dan juga pada tim MD FEB UGM yang sudah bekerja keras membantu mengelola kegiatan pada sore hari ini. Nah, tidak lupa juga salam hormat saya pada Pak WD3 Pak Gumilang yang sudah memfasilitasi acara pada sore hari ini. Nah, mudah-mudahan kerjasama ini berlanjut karena MD ini istilahnya gudangnya para peneliti. Nah, barangkali Bank Jago memerlukan perspektif ya di luar perusahaan mengenai tinjauan pasar atau apapun. Nah, kita dengan senang hati ya untuk ikut berkolaborasi. Ini seperti judul pada sore hari ini kan, strategi kolaboratif network ya antara perbankan dan growth retail. Nah, jadi saya kira cocok sekali ya dengan kalau kita kaitkan dengan ini ya, salah satu pemerhati dunia perbankan internasional yaitu Brad Kings ya, yang secara khusus menyebutkan bahwa kita ini sekarang pada
yang disebut sebagai experience era ya. Jadi perbankan ini tidak lagi model secara parsial hadir di masyarakat, tapi langsung menempel pada crowd ya, pada titik-titik di mana transaksi terjadi. Nah, inilah yang nanti akan coba diulas secara lengkap oleh Pak Yusuf Arya Putra yang akan berbagi ilmunya, berbagi pengalaman kepada teman-teman semuanya. Nah, marilah kita sambut ya Pak Yusuf Arya Putra, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Syahid. Mungkin saya coba share screen saya sebentar. Saya cukup terdengar ya? Ya, cukup bagus Pak, normal, bagus. Oke, screen saya terlihat juga Pak? Ya, sudah terlihat dengan baik. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore Pak Syahid, Pak Gumilang, rekan-rekan dari UGM, Bapak dan Ibu, semuanya dari UGM maupun dari publik dan juga rekan-rekan Jago. Terima kasih banyak nih saya diberikan kesempatan. Mungkin hari ini saya akan lebih fokusnya ke sharing cerita-cerita tentang pengalaman kita di Bank Jago dan juga mungkin di beberapa experience saya sebelumnya yang berhubungan dengan topik kita hari ini, di mana bank bekerja sama dengan third party untuk memberikan experience yang luar biasa untuk nasabah gitu ya. Nah, mungkin saya mulai dari perkenalan dulu Bapak Ibu. Jadi nama saya Yusuf, saya di dunia perbankan itu mulai 12 tahun yang lalu, tepat setelah saya lulus S2. Dan saya menganggap saya cukup beruntung gitu, karena saya hadir di bank, di perbankan, pada saat perbankan masih tradisional, dan saya tetap berada di bank dan menyaksikan transformasi perkembangan yang terjadi di dunia digital dan di dunia perbankan gitu. Jadi saya bisa melihat dan merasakan dengan mata kepala sendiri, dan mungkin hari ini saya mau sekalian sharing-sharing nih dengan Bapak Ibu semua tentang apa yang sudah saya alami dan saya pelajari selama kita di perbankan ini. Nah, mungkin saya akan mulai dari satu hal dulu, Bapak Ibu. Mungkin mulai dari pertanyaan ini. Banking itu apa sih? Gitu kan. Nah, pertanyaan ini kalau ditanyakan, saya tanyakan kepada Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Dan kalau ditanyakan dengan mungkin generasi yang lebih atas lagi, misalnya ke orang tua kita atau ke kakek nenek kita, jawabannya mungkin akan berbeda-beda. Kenapa? Karena banking itu sudah melalui berbagai macam proses, banking sudah melalui banyak sekali evolusi. Mulai dari awalnya itu banking itu seperti apa, mungkin kalau kita berbicara tentang history gitu ya, banking itu kan mulai dari kata dari bahasa Italia namanya banco. Banco itu artinya tempat duduk atau bangku gitu kan. Dimana zaman dulu itu orang melakukan transaksi pinjam meminjam duit, itu dia ke marketplace, ke beneran physical marketplace, ke pasar. Nanti ada tiap lender punya bangkunya masing-masing dan transaksi terjadi di bangku-bangku tersebut gitu. Jadi yang mau minjem duit ke bangku tersebut, maka nanti yang meminjamkan duit akan meminjamkannya di bangku tersebut. Nah, jadi dan bank itu mulai berkembang dengan metode yang sama. Metode yang seperti apa? Metode yang sangat-sangat fisikal. Jadi ada kantornya, ada orangnya, duitnya juga fisikal. Bahkan kalau transfer-transfer pakai buku cek gitu kan, everything is physical. Everything is very bank-centric, entity-centric. Jadi transaksi-transaksi perbankan itu benar-benar fokusnya ke bank gitu kan ya, ke entity-nya. Nah, terus setelah itu masuklah era banking 2.0. Banking 2.0 ini kadang-kadang disebut juga era self-service, di mana dengan kemajuan teknologi, dengan komputer wireframe, dengan teknologi-teknologi seperti ATM dan lain-lain, bank bisa mulai melebarkan, bank bisa mulai mendekatkan dirinya kepada nasabah, lebih dekat lagi compare to yang sebelumnya. Di mana nasabah kalau tadinya harus benar-benar ke cabang, harus benar-benar ke kantor, sekarang bisa mungkin cari mesin ATM terdekat, atau ke
tempat-tempat di mana dia bisa melakukan transaksi perbankan. Jadi lebih dekat ke nasabah, tapi secara fisikalnya tetap fisikal. Tetap fisikal, device-nya juga masih device-nya bank. Gitu ya. Jadi physical presence of the bank cuman lebih dekat ke nasabah. Kemudian berikutnya, di masa-masa berikutnya, itu baru masuk ke banking 3.0. Banking 3.0 ini mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua masih sangat ingat gitu ya. Awal-awal internet banking, awal-awal mobile banking, dulu masih zamannya SMS banking. Dan dulu mungkin masih zaman-zaman ini belum terlalu banyak digitalisasi. Kenapa? Karena zaman dulu yang punya smartphone itu bisa dihitung jari kali ya, kalau dalam jangkau dalam range yang tidak terlalu besar kita bisa hitung jari. Yang punya smartphone itu mungkin yang duitnya banyak atau yang nabungnya udah lama aja. Saya mungkin masih ingat tuh Pak Bu, dulu mau beli SIM card aja itu harganya ratusan ribu zaman dulu gitu kan. Jadi zaman dimana banking sudah mulai hadir di device-nya nasabah, tapi asetnya masih aset banknya, masih web internet bankingnya punya bank, masih mobile bankingnya punya bank gitu kan, masih SMS bankingnya punya bank, phone bankingnya punya bank, tapi sudah sangat dekat ke nasabah, sudah dalam genggaman nasabah gitu. Nah, apakah bank berhenti di sini? Tentunya tidak, karena terjadi evolusi yang lebih lanjut lagi terhadap bank, yang bisa kita lihat misalnya, oke, bagaimana sih memang evolusinya yang terjadi di perbankan. Nah, mungkin sebelum kita tunjukkan banking evolusi berikutnya seperti apa, mungkin kita berkaca dulu nih, 10 tahun belakangan ini apa saja sih yang terjadi, tidak hanya di dunia perbankan, tapi di market secara keseluruhan. Ya, mungkin kita coba langsung deep dive ke Indonesia. Kalau Bapak Ibu lihat, ini data terakhir ya, di Indonesia itu ada 274 juta masyarakat. Dari 274 juta, sekarang yang menggunakan internet itu sudah 205 juta. Jadi penetrasi internet itu sudah sangat jauh di masyarakat Indonesia, di mana 96%-nya itu menggunakan smartphone. Jadi kalau saya ingat banget dulu yang namanya smartphone is a luxury, tapi sekarang smartphone itu sudah bisa sangat diakses, sudah bisa dimiliki oleh masyarakat secara lebih gampang. Ya. Mungkin balik lagi ke cerita sebelumnya, zaman dulu pengen punya smartphone itu kayak mikir-mikir dulu gitu kan ya. Nah sekarang kayak terakhir kemarin saya bisa dapat smartphone harga 1 jutaan untuk saya lakukan testing dengan sangat gampangnya gitu. Jadi smartphone menjadi sesuatu yang bisa diakses oleh masyarakat secara lebih gampang. Dan penggunaan smartphone juga sudah sangat masif Bapak Ibu ya. Jadi dalam rata-rata satu orang Indonesia yang memiliki smartphone menggunakan smartphone-nya rata-rata 5 jam per hari. Mungkin nggak berasa nih Bapak Ibu. Jadi kayak padahal kalau dikumpul-kumpulkan pada saat kita lihat chat, pada saat kita cek sosial media dan lain-lain, baca berita, itu dikumpul-kumpulkan bisa jadi 5 hari dalam 5 jam dalam sehari gitu. Di sisi lainnya, selain masyarakat semakin banyak yang menggunakan internet dan menggunakan smartphone, di sisi lainnya kita lihat juga adanya kehadiran KTP elektronik yang sekarang penetrasinya sudah sampai 99% dari orang-orang yang wajib rekam KTP elektronik. Ini mengakibatkan perbankan bisa menjadi lebih gampang dan bisa memberikan solusi yang lebih seamless untuk nasabah-nasabah, karena sekarang perbankan dan entiti-entiti yang berwenang, yang punya kewenangan, itu tidak perlu lagi menunggu nasabah untuk datang ke cabang, untuk melakukan proses verifikasi, tidak perlu lagi untuk ketemu gitu kan, face to face, apalagi kemarin pada saat pandemi dan segala macam, semuanya serba terbatas, karena semuanya sudah tersedia, sudah ada centralized point, di mana data-data ini bank bisa gunakan untuk proses verifikasi dan lain-lainnya.
gitu kan. Nah, semuanya ini menjadi katalis dari sisi dunia perbankan. Tidak hanya hal-hal ini saja, dunia teknologi yang terjadi di Indonesia 10 tahun belakangan juga sangat maju cepat, gitu kan ya. Mulai dari e-commerce dan on-demand services. Kalau mungkin kita berkaca mungkin ke 10-15 tahun yang lalu, kalau mau beli barang di online mungkin tidak gampang. Dulu mungkin yang ada masih forum jual beli Kaskus gitu kan awalnya gitu kan, masih dalam bentuk forum-forum. Dan begitu mulai bermunculan misalnya kayak Tokopedia, Gojek, dan rekan-rekan di bidang e-commerce dan on-demand, semakin banyak orang melakukan dan terlibat langsung ke dalam transaksi-transaksi digital. Nah, perkembangan dari e-commerce dan on-demand services ini yang memancing terjadinya kebutuhan bahwa orang-orang melakukan transaksi jual belinya atau transaksi lainnya secara digital, tapi waktu itu bayarnya itu masih terpisah antara bayarnya pakai kartu kredit atau transfer tapi di luar dari platform tersebut gitu kan. Maka muncullah kebutuhan untuk butuh nih ada solusi-solusi pembayaran yang eksis di dunia digital. Makanya mulailah muncul GoPay dan teman-teman gitu kan sebagai solusi pembayaran. Nah, begitu solusi pembayaran ini sudah semakin banyak di dunia digital, maka dari sisi dunia finansial kita melihat ternyata duit itu bisa dengan sangat mudahnya dan sangat seamlessnya itu mengalir di dunia maya, di dunia digital. Maka terbukalah use case lainnya di finansial, baik dalam bentuk misalnya digital banking, peer-to-peer lending, investment, dan lain-lain, yang menyebabkan jadi dunia digital ini menjadi semakin komplit. Ada bagian transaksional kayak jual beli barang, jual beli services, on-demand services, ada pembayarannya, dan uang-uang yang beredar tadi juga ada use case untuk misalnya ditabung, diinvestasikan, dibayar, dan lain-lain gitu kan. Jadi ini semakin membuat efek yang semakin berantai dan semakin menggulung gitu. Disinilah terjadi perkembangan financial technology yang sangat pesat di Indonesia. Nah, dari hal-hal tersebut yang memancing menjadi terbentuknya Banking 4.0. Jadi Banking 4.0 itu adalah di mana bank itu tidak hanya sebagai mobile banking apps semata, ya kan? Tapi bank itu hadir di dalam kehidupannya nasabah, di dalam kehidupannya consumer. Misalnya dalam bentuk, kalau misalnya kita ngomong Banking 3.0, device-nya device nasabah, which is HP-nya nasabah gitu, atau komputernya nasabah, tapi asetnya, channelnya, kanalnya, itu masih punya bank. Internet bankingnya bank, mobile bankingnya bank. Tapi di Banking 4.0, bahkan yang namanya channel, yang namanya aset, itu tidak perlu punya bank saja gitu. Jadi bisa menggunakan channel, platform, kanalnya, partner juga. Karena yang kita sadari, orang akan lebih banyak hadir, lebih banyak menggunakan channel-channel lainnya selain bank, tapi kebutuhan untuk bankingnya ada. Gitu. Mungkin kalau saya sering bilang, jadi perbankan itu banking is not more where the place that you go, it's basically the thing that you do. Whether you're doing it in the banking channel, in the banking asset, or you do it in other channel, other asset. Gitu. Jadi itu dia Banking 4.0. Nah, jadi kata kunci di sini Banking 4.0 itu sangat erat dengan yang kita sebut atau kita namakan dengan ecosystem play. Jadi ecosystem play itu adalah bank mengembed mengintegrasikan perbankan itu dalam kehidupan nasabah. Dan biasanya saat ini integrasi tersebut dilakukan dengan menggandeng partner-partner, digital partner yang digunakan secara end-to-end dalam kehidupan nasabah. Gitu. Nah, saya
meminjam framework-nya Accenture nih. Framework-nya Accenture tentang mapping antara channel dan produk antara bank dan juga digital partner. Ya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini ada sumbu bawah itu produk, apakah produknya produk bank atau produknya partner, sedangkan sumbu yang samping itu channelnya bank atau digital partner. Jadi kalau kita berbicara tentang traditional banking, itu biasanya kita zaman dulu itu masih berbicara tentang yang kuadran kiri bawah, di mana produknya produk bank, channelnya juga channel bank. Ini kalau kita tadi bisa lihat di banking 1.0 sampai banking 3.0 masih modenya seperti itu. Jadi walaupun bentuknya mobile banking itu channelnya siapa? Channelnya bank. Produknya produk yang dijual, produknya siapa? Produknya bank. Tabungan, transfer, kartu debit, dan lain-lain gitu kan. Nah, dengan kehadiran digital partner, maka use case-nya menjadi semakin berkembang, modenya semakin berkembang. Nah, mungkin saya jelaskan satu-satu dan nanti akan saya dalami lebih lanjut beserta contoh-contohnya. Tapi yang saya nomorin nomor 1 itu yang biasanya paling simpel dulu. Jadi sebenarnya ada channelnya partner, produknya partner. Misalnya ambil contoh e-commerce, jualan barangnya e-commerce gitu kan. Orang ke sana, orang datang ke e-commerce untuk beli barangnya e-commerce. Tapi di sana bank present sebagai istilahnya bank numpang jualan di sana. Itu yang kita sebut referral platform. Jadi bank numpang jualan di sana, di mana nanti kalau ada yang tertarik, orang consumer yang masuk ke platform e-commerce platform untuk melakukan transaksi e-commerce, terus dia melihat presence bank, terus dia tertarik, maka dia akan digiring ke banking channel untuk melakukan proses akuisisi, gitu kan? Jadi itu yang bentuknya referral platform. Nah, yang nomor 2, ini mode yang kita sebut participate. Participate itu artinya bank menghadirkan produknya, produk bank langsung di partner punya platform. Ambil contoh, oh ternyata di satu platform tadi balik lagi e-commerce, di platform e-commerce ini orang mau jual beli barang, di sana memerlukan pembayaran. Nah, bank hadir di sana, mengintegrasikan solusi pembayaran bank supaya proses pembayaran bisa berjalan langsung misalnya gitu kan. Jadi itu mode participate. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 itu adalah mode orchestrate. Jadi channelnya channel bank, tapi produknya produk partner. Nah, ini nanti saya tunjukkan contohnya, tapi ini di mana bank secara inisiatif membuat kanal-kanal baru, channel-channel baru, dan mengintegrasikan partner di dalamnya untuk menjawab kebutuhan nasabah. Nah, nanti biar lebih enaknya saya kasih contohnya. Ya. Nah, mungkin mulai dari yang pertama lagi tadi. Lead generation. Tadi yang bentuknya referral platform. Ini saya ambil contoh Flipkart. Flipkart itu adalah platform e-commerce di India. Ya kan? Di mana orang-orang datang ke sana untuk melakukan transaksi-transaksi e-commerce gitu kan. Dia mau jual beli barang dan lain-lain. Tapi di sana Flipkart bekerja sama dengan Axis Bank India, memunculkan Axis di halamannya Flipkart, ya, tidak berhubungan langsung dengan transaksi nasabah, tapi dia menunjukkan, oh Bapak Ibu coba apply ini deh Flipkart Axis Bank. Nanti kalau Bapak Ibu apply, nanti pada saat transaksi-transaksi berikutnya di Flipkart, Bapak Ibu dapat benefit dan lain-lain gitu kan. Nah, proses ini adalah pada saat nasabah melihat, oh ini menarik nih, saya klik, maka saya akan dibawa ke kanalnya Axis untuk melakukan pendaftaran akun atau melakukan aplikasi kartu kredit gitu kan. Jadi bentuknya lead generation, referral. Tidak terlibat langsung dalam ke journey-nya nasabah, journey-nya consumer di Flipkart-nya itu sendiri. Ya. Mode yang kedua adalah yang saya bilang tadi, participate.
Jadi bank menempatkan dirinya, mengintegrasikan dirinya ke channelnya partner. Oke. Nah, saya ambil contoh di sini yang sebelah kiri ada platform namanya Honcho. Platform Honcho ini adalah platform yang menawarkan one-stop service untuk orang-orang yang mau mendirikan bisnis. Ini di Australia. Jadi kalau mau mendirikan bisnis, nanti masuk ke platform ini, nanti untuk perizinan apa segala macam ada di sana semua. Nah, pada saat orang mau mendirikan bisnis, salah satu jobs to be done-nya mereka adalah, oh, saya juga harus membuat rekening bisnis. Oleh karena itu, ANZ di Australia, dia participate di sini. Dia tempatkan, dia integrasikan bank account opening ANZ itu ke dalam platform ini. Jadi kalau orang-orang mau, oh saya mau buka, butuh bank account buat bisnis juga, dia bisa temukan di dalam journey yang sama. Di dalam experience yang sama. Bersamaan dengan tadi getting business license, registration, dan lain-lain. Ya. Nah, di sini biasanya yang bermain adalah API, Bapak Ibu. Atau kita sebutnya Application Program Interface, di mana API ini yang memungkinkan platform tersebut quote-unquote berbicara atau berkomunikasi dengan sistemnya bank. Dan saling bertukar informasi, saling bertukar data untuk melakukan proses-proses yang perlu dilakukan sehingga tidak perlu lagi ke tempatnya bank, ke kanalnya bank, ke asetnya bank, karena semua bisa dilakukan di platformnya partner. Begitu. Nah, contoh yang sebelah kanan, Bank BBVA, mereka bahkan memiliki istilahnya, kalau saya nggak salah namanya API market. API market. Jadi beberapa service perbankan dia expose. Kalau Anda third party butuh misalnya butuh simulasi utang, simulasi pinjaman KPR, ya kan? Nah, dia expose tuh. Kita punya API-nya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya platform, misalnya platform apa ya, platform intip rumah misalnya, intiprumah.com atau apa, terus pada saat di platform tersebut Bapak Ibu butuh simulasinya, Bapak Ibu tinggal pakai API yang sudah saya sediakan ini dan gunakan, tunjukkan di tempatnya Bapak Ibu gitu. Jadi mereka menggunakan pendekatan ini juga untuk menghadirkan service-service perbankan di platformnya partner, gitu ya. Nah, ini tadi participate, bank yang masuk ke channelnya partner. Berikutnya ada orchestrate. Nah, orchestrate ini yang menarik juga nih. Jadi, bank yang membuat kanal baru dan mengintegrasikan partner ke dalam kanal tersebut. Ambil contoh ICBC di China, mereka punya ICBC Mall. Jadi, mereka bikin satu e-commerce platform untuk jualan barang-barang kebutuhan. Ini kalau bisa dilihat gambarnya ada handuk, ada pisau, ada jam, dan lain-lain gitu kan. Dimana kelihatannya tidak berkaitan dengan bank. Kok bank jualan handuk, kok bank jualan pisau, kok bank jualan HP gitu kan. Tapi di sini, di mana bank ini bermain, dia melihat kuncinya dia balik dulu. Kebutuhan nasabah gua, kebutuhan consumer itu apa sih gitu kan. Di situ dia bangun dulu, oh kebutuhannya untuk kebutuhan sehari-hari. Mari kita build channel untuk serve itu. Kemudian nanti solusi-solusi perbankannya ada di later stage of the journey. Misalnya, oh saya mau beli handuk, atau saya mungkin yang lebih mahal lah ya. Saya mau beli jam, tapi jamnya ternyata mahal. Terus, oh ternyata langsung di sana ada, oh nggak apa-apa, bisa buy now, pay later menggunakan solusi perbankan atau lain-lainnya gitu. Yang sebelah kanan, ini kurang lebih mirip. Di Singapura, Bank DBS itu membuat marketplace untuk rumah, untuk properti. Yang kalau dipikir-pikir, kok bank jualan properti gitu kan ya. Nah, tapi mereka buat ini, mereka integrasikan partner di dalamnya, ada misalnya Escrow, Properti Guru, ataupun partner-partner lainnya, sehingga orang-orang yang, oke, saya mau butuh cari rumah, carinya di mana ya? Nah, mereka bisa masuk ke platform ini, ya mereka cari properti yang mereka cari, cocok gitu kan. Setelah ketemu, maka next-nya apa? Next-nya kan bisa, apakah mereka mau sewa, mau beli. Ada jobs to be done yang ada berikutnya.
Nah, disitulah bank-bank baru bisa cross-sell, istilahnya cross-sell, mereka punya produk kepada nasabah. Buat yang mau beli, bisa ditawarkan KPR, bisa ditawarkan asuransi perumahan, atau misalnya produk investasi untuk menabung down payment gitu kan, atau simulasi KPR dan lain-lain gitu. Jadi bank menggunakan channel, membuat satu channel yang sebenarnya tidak berkaitan dengan produknya bank, tapi berkaitan dengan produknya partner, integrasikan partner di dalamnya, tapi untuk nanti melakukan cross-selling atau engagement atau akuisisi lebih lanjut. Begitu. Jadi 3 mode ini yang saat ini kita bisa lihat mulai banyak bermunculan, baik di luar maupun di dalam negeri, gitu ya. Nah, terus kalau mode yang seperti ini sebenarnya how should we do that? Gimana caranya kita bisa membuat mode ecosystem play ini gitu kan? Kuncinya adalah semuanya itu use case driven. Ya. Semuanya harus mulai dari audiensnya dulu, target marketnya dulu. Siapa target market kita? Behaviornya seperti apa? Kehidupannya seperti apa? Opportunities-nya kira-kira ada apa saja? Kemudian kira-kira partner yang kita bisa gandeng untuk yang mereka pakai gitu kan, yang berhubungan sama mereka itu apa saja? Mulai dari audience, kemudian kita lanjut ke use case baru. Use case itu adalah tujuan mereka apa sih dalam hidup? So, dari mereka 24/7 hidup gitu kan. Setelah kita identify tadi behavior, opportunities, dan segala macam, terus bagian dari hidup mereka yang mana yang mau kita tap? Tujuan apa? Atau kita sebutnya biasanya di dunia digital, jobs to be done-nya yang mana yang kita mau tap. Dari situ kita identify pain sama gains-nya itu apa. Ya, misalnya, orang ini ternyata dia sering transfer ke luar negeri gitu kan ya. Transfer ke luar negeri pakai apa? Pakai metode ini. Ternyata ini very painful karena transfer ke luar negeri itu harus ngantri di cabang, isi form banyak dan segala macam. Di situ baru kita coba address. Baik dengan solusi digital yang standalone maupun dengan menggunakan ekosistem. Ya. Nah, dari situ baru kita come up with the solutions. Solusinya mau seperti apa? Teknologi yang mau digunakan itu seperti apa? Apakah kita mau pakai API saja? Apakah nanti ada machine learning-nya, ada big data-nya, ada cloud, dan lain-lain? Di situ baru ditentukan. Nah, ini yang suka misconceptions ya. Beberapa mungkin institusi yang baru masuk ke dunia digital, itu berpikirnya dari ujung dulu. Oke, kita perlu punya solusi yang menggunakan AI, kita menggunakan big data. Padahal belum punya landasan yang kuat, use case yang mau di-address itu apa. Nah, ini yang biasanya membuat solusi yang dibuat itu jadi kurang matang dari segi market fit, sehingga yang make nggak banyak. Ya. Karena balik lagi, mikirnya langsung ke solusi, langsung jumping ke solusi. Sedangkan when we work in digital dan ecosystem, selalu mulai dari target market dan use case. We define and refine on that part until we are satisfied enough untuk kita confident enough untuk bikinkan solusinya. Gitu. Nah, jadi dalam satu rangkaian ini itu sangat perlu jelas, kita bisa articulate, kita bisa rumuskan what's in it for-nya, what's in it for the customer, ya, untungnya, value-nya buat customer itu apa, what's in it for the partner, ya, apa sih yang membuat ini, kolaborasi ini sesuatu yang berguna untuk partner, dan what's in it for us, for the bank. Karena tiga-tiganya ini harus punya value yang sangat tinggi. Jadi harus win-win-win solution. Karena begitu ada satu yang kurang, maka it won't work. Kalau customer value-nya tidak ada value customer, kita value-nya hanya untuk banking dan partner, tapi sebenarnya untuk customer nggak ada, we won't get the take up. Kalau di kita ada, di consumer ada, tapi di partnernya nggak ada, susah untuk membuat kolaborasi ini bergerak.
Dan kalau di kitanya value-nya sebenarnya tidak besar, partner besar dan consumer besar, maka ujung-ujungnya nanti it's kind of like kita melakukan sesuatu yang tidak memberikan impact buat diri kita gitu. So it's a waste sebenarnya. Jadi harus clear, especially untuk sisi bank, apa yang kita mau gapai? Apakah kita mau partnership ini untuk akuisisi, perbanyak orang gitu kan, perbanyak customer, nasabah, apakah buat engagement supaya transaksinya semakin banyak, ataukah sebenarnya kita butuh this partnership karena kita pengen dapat informasi atau pandangan atau data yang lebih kaya terhadap nasabah. Misalnya, oh dengan saya berintegrasi sama ini, saya bisa tahu seorang Yusuf itu ternyata dia aktif di sini, sering belanja di sini dan menggunakan ini sehingga produk yang mungkin relevan dan kontekstual buat seorang Yusuf adalah ini gitu. Begitu. Jadi harus clear what's in it for customer, partner, and the bank. And always start with the audience and the use case. Ya. Nah, mungkin saya terus pada saat kita menjalankannya seperti apa, ini saya pinjam frameworknya Accenture lagi. Jadi kita harus lihat 3 hal. Kita lihat partnernya itu sendiri, ekosistem partnernya, di mana kalau di situ kita perlu lihat dan kita perlu tailor-made nih. Pengalaman saya partnership di dunia digital, itu antara partner yang satu sama yang lain susah banget untuk dibikin kolaborasi yang sama. Kenapa? Karena tiap partner punya tujuan yang berbeda-beda, punya stage yang berbeda-beda, dan punya kemampuan, capability, atau capacity yang berbeda-beda juga. Bahkan mungkin 2 partner yang sama di bidang yang sama, sama-sama e-commerce, mungkin yang satu lagi mikir growth, yang satu udah mikir profitability, maka akan berbeda tuh metodenya. Jadi yang pertama, develop separate partnership models with strategic and tactical partners. Ada yang bentuknya benar-benar strategic, integration, dan lain-lain. Ada yang bentuknya tactical, ya udah kita yang penting partnership untuk marketing, referral, that's it. You give me referral, I pay you for each of referral, for example, gitu kan ya, nomor 1. Dan nomor 2 yang paling penting adalah menyepakati bersama ekosistem partner ini, tujuan kita bersama itu apa? What is our, kita sebutnya kalau di dunia digital itu North Star. North Star itu adalah tujuan jangka panjangnya kita apa, tujuan yang mau kita capai, tujuan besaran yang kita mau capai apa, dan mari kita pantau bareng-bareng. Gitu. Dan itu harus disepakati bersama. Karena itu yang akan mendrive kedua belah pihak untuk mengeksekusi partnership ini. Gitu. Nah, domain berikutnya yang harus kita lihat adalah arsitekturnya sendiri, ya. Jadi penting sekali ada intelligent marketing capabilities, karena dengan adanya ekosistem ini maka akan banyak hal yang terjadi lintas entity. Dan dengan kita punya this intelligent marketing capabilities, kita bisa memilah-milah dan membuat solusi dan produk yang kita tawarkan itu lebih kontekstual. Misalnya, oh yang tadi saya bilang, oh seorang Yusuf ternyata dia banyak masuk ke e-commerce untuk beli barang bayi misalnya gitu kan. Kita lihat barang bayi, maka mungkin ada mungkin dari banknya, for example, ini ambil contoh saja ya, dari banknya, oh kita punya newborn loan misalnya buat beli perlengkapan bayi misalnya, ambil contoh gitu kan. Itu yang bisa sangat membantu untuk memaximize nilai dari ekosistem. Yang keempat adalah setup agile ecosystem management organization, karena ekosistem itu penting sekali untuk agile karena kita melibatkan dua pihak yang jalan dengan kecepatannya masing-masing. Jadi dengan membentuk kolaborasi, menetapkan oke, kita let's do it agile in agile way, kita bikin cadence-nya, kita bikin working group-nya, bagaimana cara kita berkomunikasi antara satu sama lain, itu sangat penting sekali. Istilahnya kalau kaki kanan sama kaki kiri, pace-nya harus bisa diatur supaya tidak tiba-tiba dua-duanya lagi maju gitu kan, malah jatuh gitu kan. So that's setting up agile ecosystem management organization. Terus yang domain yang berikutnya adalah teknologi, ya. Jadi sangat penting sekali pada saat kita ngomong ekosistem itu institusi yang mau masuk ke ekosistem partnership itu sudah siap sama API enabled architecture, ya. Sudah siap dengan API, karena API itu menjadi salah satu yang paling banyak digunakan dalam ekosistem partnerships. Dan yang terakhir tentunya yang harus diperhatikan banget adalah security.
Karena dalam ekosistem partnership itu akan ada pertukaran informasi, akan ada pertukaran instruksi lewat API dan lain-lain yang sangat penting bahwa security ini dijaga dari dua belah pihak. Jangan sampai ini bocor karena itu akan sangat mengganggu reputasi baik dari sisi perbankan maupun dari sisi digital partner gitu. Ya. Nah, itu tadi kalau kita berbicara tentang ecosystem play di dunia perbankan. Nah, mungkin sekarang saya masuk ke contoh yang Jago sudah lakukan. Jadi, mungkin saya bawa sedikit tentang Jago itu sebenarnya aspirasi kita itu adalah kita mau mengenhance pertumbuhan dari berjuta-juta orang dengan solusi digital financial yang life focus. Nah, kata kunci di sini dari aspirasinya kita adalah life focus. Makanya Jago tadi kalau Pak Mora sempat kasih lihat, yang membedakan Jago dengan yang lain adalah solusi yang kita kembangkan itu benar-benar very highly life focus. Kita tidak mulai dengan apa yang kita punya, apa yang kita mau jual, tapi dengan apa yang dibutuhkan hidup consumer kita itu seperti apa. Gitu. Ini mungkin tadi Bang Mora sudah sempat kasih lihat. Jadi misalnya solusi kita itu benar-benar kita coba tailor-made dengan kebutuhan. Misalnya kita punya 3 pilar, simple, inovatif, dan kolaboratif. Ambil contoh simple. Kalau simple, selama ini biasanya orang punya rekening bank itu cuma satu. Kalau misalnya dia punya kebutuhan personal tapi punya kebutuhan bisnis juga, dia buka di 2 bank yang berbeda. Nah, di sini kita lihat, oh sebenarnya ada kebutuhan orang itu memanage keuangannya di tempat yang berbeda-beda. Apakah dia harus buka di bank yang berbeda? Sebenarnya tidak. Sebenarnya bank punya capability untuk memberikan lebih dari 1 rekening untuk nasabah. Tapi kadang-kadang satu, prosesnya tidak gampang, harus bolak-balik cabang. Yang kedua, prosesnya itu untuk mengakses rekening tersebut juga tidak gampang gitu kan. Nah, di sini Jago mulai, oke, kalau gitu kita introduce konsep namanya kantong. Di mana kantong ini sebenarnya rekening yang bisa dibuat sampai 40 bahkan lebih untuk nasabah-nasabah, supaya dia bisa punya tuh pocket-pocket di mana dia bisa alokasikan keuangannya. Misalnya ambil contoh, oh saya mau pisahkan uang bisnis sama uang pribadi. Kalau saya pribadi nih, saya juga pisahkan misalnya uang sekolah anak yang gede, uang sekolah anak yang kecil, sama uang les dan lain-lain itu saya pisahkan gitu kan. Atau saya nabung buat dana kurban buat lebaran kurban tahun depan gitu. Nah, itu saya bisa lakukan, saya bisa pisah-pisahkan dalam bentuk rekening yang berbeda-beda gitu. Karena kita lihat ada kebutuhan ini, kita mau address. Inovatif misalnya, oh banyak orang yang kerjanya, oh tiap tanggal 25, tanggal 26 transfer kayak tidak ada hentinya. Kita lihat, oh berarti sebenarnya ada kebutuhan di mana kalau misalnya ini sesuatu yang sifatnya reguler, mungkin kita bisa bikin capability untuk nasabah untuk bisa set transfer itu otomatis setiap bulan. Tidak perlu lagi input-input, kirim-kirim lagi. Nah, itu yang kita enable juga. Nggak cuman itu, begitu ada fungsi untuk pembayaran dan lain-lain, kita juga gunakan model machine learning untuk mengkategorisasikan transfer-transfer dan transaksi-transaksi nasabah tersebut. Jadi, dengan model machine learning itu nanti nasabah bisa lihat tuh, oh bulan ini pengeluaran saya 10 juta misalnya, atau digambarin 23 juta itu buat apa saja? Oh, segini buat bayar KPR, segini untuk ini, segini untuk ini. Gitu. Itu udah menggunakan metode machine learning. Kolaboratif, kita juga buat solusi kita itu supaya tidak hanya melibatkan nasabah, tapi juga nasabah bisa melibatkan orang lain yang terdekat. Gitu. Jadi misalnya, oh saya mau nabung buat jalan-jalan, saya bisa buka akses khusus buat kantong tersebut ke orang-orang yang pengen saya ajak jalan-jalan supaya kita nabung bareng misalnya. Itu bisa. Jadi simple, inovatif, kolaboratif itu yang kunci yang kita bawa, pilar yang kita bawa, dan kita bawa juga dalam bentuk kolaborasi. Ya. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang ekosistem atau kolaborasi itu adalah DNA-nya Bank Jago. Jadi Bank Jago itu memang dibentuk untuk siap
berkolaborasi dengan berbagai macam partner, baik partner yang sifatnya dalam lifestyle atau yang benar-benar keuangan, gitu. Ya. Dan balik lagi, semuanya itu senternya adalah kehidupan nasabah. Nasabah butuh ngapain? Nasabah butuh belanja, nasabah butuh transport, nasabah butuh beli makan, nasabah butuh melakukan pembayaran. Semuanya fokus di nasabah kehidupannya seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Di situ baru kita address dengan integrasi dan kolaborasi yang kita lakukan dengan ekosistem partner. Dan saat ini kita sudah bekerja sama dengan 21 partner, ya, di mana ada 3 ekosistem partner, yaitu seperti GoTo dan Bibit, ada securities company seperti Stockbit, Trimega, Indo Premier, dan 15 lending partners, di mana kita juga memberikan lending melalui partnership, gitu. Dan ini yang sudah kita lakukan 1 tahun belakangan. Jadi Jago itu di launch bulan April tahun lalu. Jadi kita istilahnya sudah 1 tahun lebih beberapa hari. Dan this is our way, our method to grow in Indonesia. Gitu. Nah, mungkin sekarang saya masuk ke contoh-contohnya nih, contoh-contoh kolaborasi yang sudah kita lakukan. Yang pertama, kita kolaborasi dengan Gojek. Jadi kalau misalnya sebelumnya usernya Gojek bisa melakukan pembayaran Gojek itu dengan e-wallet atau dengan kartu. Nah, kita tambahkan opsi melakukan pembayaran menggunakan rekening Jago, di mana tadi dengan konsep kantong yang kita punya, orang user itu bisa menentukan, oh saya mau memisahkan transport saya, budget makan saya. Jadi kalau lagi mau beli Go, maka yang di debit adalah kantong GoFood. Kalau mau transport, mau naik Gokar, yang debit adalah transport, kantong transport. Dan itu sudah langsung ada di aplikasi Gojek. Kita participate di sana, gitu ya. Contoh yang kedua, kita participate di investment journey. Ambil contoh Stockbit. Kalau dulu orang begitu daftar stockbroker, dia perlu untuk bikin rekening dana nasabah atau RDN. Nah, bikinnya ini tidak gampang. Ada form yang harus diisi dan harus dikasih ke platformnya, terus nanti tunggu dulu, nanti dia bikin dulu manual di banknya dan lain-lain. Sekarang semuanya sudah seamless. Jadi pada saat bikin akun investasi, di saat yang sama juga bisa langsung bikin akun rekening dana nasabah dan bisa langsung digunakan, gitu. Jadi semuanya seamless. Karena apa? Karena lagi-lagi Bank Jago participate di dalam platform tersebut. Contoh ketiga kita juga participate di Bibit pada saat orang menabung reksadana, investasi reksadana mau dibikin secara reguler. Sekarang kan metode pembelian reksadana sebelumnya itu tidak terlalu banyak. Jadi kalau bayarnya it's either transfer atau debit dari e-money. Kalau e-money ada batas nominalnya. Kalau transfer tidak bisa dilakukan secara reguler. Sedangkan saya pengen nabung itu ya udah otomatis aja tiap tanggal 20 misalnya tanggal 26 gitu misalnya. Nah, maka muncullah kita melihat ada pain points itu, maka kita participate. Oke, Bibit kita kerjasama yuk. Jadi nanti nasabah bisa mendedicate rekening Jagonya menjadi rekening yang akan dilakukan auto debit untuk pembelian reksadana secara berkala. Gitu. Ya. Nah, tadi contoh 1, 2, 3 adalah yang participate. Kita juga ada ecosystem play yang orchestrate. Jadi saat ini Jago, kita orchestrate financial asset consolidation di dalam Jago app. Jadi kalau Bapak Ibu, teman-teman semua memiliki Jago, aplikasi Jago, yang Bapak Ibu bisa lihat di dalam aplikasi Jago tidak hanya uang Bapak Ibu di Jago, di Bank Jago. Tapi Bapak Ibu juga bisa melihat keuangan Bapak Ibu di platform lainnya. Karena di sana, di aplikasi Bank Jago, Bapak Ibu bisa melihat balance e-money Bapak Ibu di GoPay, dan Bapak Ibu bisa melihat portfolio investasi Bapak Ibu di partner kita, seperti misalnya di Bibit gitu. Jadi yang
view yang Bapak Ibu dapatkan tidak hanya view di Jago semata, tapi juga view dari partner-partner lainnya. Makanya di situ orchestrating play-nya bermain di sana, gitu. Begitu. Nah, mungkin waktu saya sudah cukup. Jadi mungkin itu yang mau saya sampaikan Bapak Ibu, di mana perbankan itu sekarang tidak hanya hadir di aset-asetnya perbankan, di channel-channel perbankan, tapi perbankan sekarang bisa hadir di aset-aset lain, di channel-channel lain yang lebih mendekat dan lebih relevan dan lebih kontekstual dalam experience dan kehidupan nasabah. Gitu. Jadi, dan itu yang kami dari Bank Jago juga percayai, dan itu adalah cara kami untuk semakin berkembang dan bertumbuh di Indonesia menggunakan kolaborasi dengan partner-partner kami. Seperti itu sih mungkin paparan atau sharing dari saya, Pak Syahid dan Bapak Ibu dan rekan semua. Oke, terima kasih Pak Yusuf Arya Putra. Cukup mendalam tadi, penjelasannya pendek tapi cukup complicated juga saya rasakan. Saya juga mohon izin menyapa bentar, ada beberapa kolega dosen yang turut hadir ya. Ada, kalau tidak salah ini ada Pak Arsono, kemudian Bu Deni Purbasari ya. Selamat datang, selamat bergabung ya di acara webinar pada sore hari ini. Tapi sayang waktunya sudah habis nih, masuk jam 5 ini. Oke, jadi teman-teman yang sudah mengetik pertanyaan di chatbox, sekali lagi terima kasih ya atas partisipasinya, kami sangat menghargai. Nanti bisa dicatat juga mungkin oleh panitia ya, pertanyaan yang masuk tapi belum sempat dijawab, nanti untuk disampaikan lebih lanjut ke Bank Jago ya, karena itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan penting yang mewakili aspirasi konsumen ya, pasar. Nah, siapa tahu bermanfaat. Oke, baik. Nah, jadi waktu sudah habis. Saya selaku host acara sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Pak Yusuf Arya Putra selaku pembicara utama pada acara webinar pada sore hari ini. Kemudian juga pada Pak Mora Nasution yang sudah memfasilitasi kegiatan ini. Kemudian juga pada Pak WD3, Pak Gumilang yang juga sudah memfasilitasi acara webinar pada sore hari ini dengan Bank Jago. Demikian juga dengan Ibu Danti Tarigan dan tim acara dari MD FEBGM ya, saya ucapkan terima kasih. Dan pada teman-teman yang sudah hadir bergabung pada acara sore hari ini, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Dan mohon maaf jika ada saya ada salah atau kilap dalam berkata-kata. Nah, waktu selanjutnya saya kembalikan pada Ayu ya selaku pengarah acara, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Syahid. Demikian berakhirlah acara MD Levo hari ini. Sebelumnya akan saya umumkan pemenang dari pemenang dari Lucky Draw Bank Jago ya. Yang pertama ada Bapak Syakur Khairi, yang kedua ada Bapak Rizky Pratomo, dan ketiga adalah Ibu Tati ya. Selamat. Nanti akan kami hubungi setelah ini untuk mendapatkan hadiah dari Bank Jago. Baik, langsung saja kami ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang telah mengikuti acara dengan antusias, serta terima kasih kepada pihak Bank Jago, Bapak Mora, Pak Yusuf, dan Ibu Danti. Ya. Kemudian mungkin sudah bisa kami akhiri. Sekian dari kami. Selamat sore, selamat berbuka bagi teman-teman semuanya. Sampai jumpa di level selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.